Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisis beberapa saham di satu sektor yang menurut saya menarik untuk dipantau pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Dan ada satu saham juga yang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. 2 hari ini memang bursa kita masih libur, tapi bursa di luar negeri masih berjalan. Dan jika kita lihat kemarin baru keluar pemberitaan bahwa The Fed kembali menaikkan suku bunga 0,25%. Jadi kemarin Dow Jones memang turun 1% lebih, tapi hari ini jika kita lihat bursa di Asia malah bergerak naik menyambut kenaikan bunga ini. Dan selain bursa Asia naik, bisa kita lihat di komoditi ini sampai saat ini masih berjalan, masih live. Bisa kita lihat emas masih naik lumayan tinggi. Jadi nikel ada naik sedikit. Jika kita perhatikan di sini minyak dunia masih bergerak turun. Tapi emas setelah pemberitaan bahwa suku bunga bergerak naik, emas masih terus lanjut bergerak naik. Jadi memang kita lihat saham-saham di sektor emas dalam beberapa minggu ini memang trennya mulai bergerak naik. Untuk bisa kita lihat Harta Dinata, Archie, bisa kita lihat Archie juga naik. Secara tren bisa kita lihat masih mulai naik. Tapi MDKA salah satu yang mempunyai bergerak di bidang emas juga, trennya saat ini masih downtrend. Antam juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak downtrend. Karena itu menurut saya menarik untuk dipantau pergerakan saham ini. Sekarang kita coba lihat dulu untuk Harta Dinata. Ini memang pergerakannya lumayan liar, jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya harus sangat disiplin. Jika kita perhatikan, memang sempat menyentuh harga 400 pada perdagangan hari Selasa kemarin. Tapi sebelum menyentuh harga 400, saham Harta Dinata sebenarnya belum berhasil break resisten di 380. Walaupun menyentuh 400, ini belum terkonfirmasi break 380. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali mengetes 380. Saham Harta Dinata juga belum berhasil break. Tapi secara tren saham ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi untuk yang baru mau entry saham Harta Dinata, menurut saya juga masih bisa coba pantau karena cara tren masih oke trennya. Dan saat ini bisa kita lihat support di 350. Jadi paling aman tunggu di sekitar 350 sampai 360. Apabila saham Harta Dinata masih bisa bertahan, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Apabila kita pantau 1 minggu ke depan ternyata harga 350 terlewati, sebaiknya jangan entry di sekitar harga ini, sebaiknya tunggu di sekitar harga 300. Karena apabila support 350 terlewati, support berikutnya itu di sekitar harga 300. Sekarang kita coba lihat MDKA. Ini yang menarik untuk dipantau karena memang sudah turun lumayan dalam dan saat ini belum bergerak naik. Jadi jika kita perhatikan saat ini untuk MDKA masih bertahan di atas support 3.850. Tapi setelah terbentuk candle hammer 2 hari kemudian memang saham MDKA bergerak naik. Hari Selasa terakhir juga naik 0,26% ke 3.900. Tapi ini baru sedikit naik. Beda dengan saham Harta Dinata atau Archie yang sudah mulai uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk MDK bisa kita lihat kenaikan hari Selasa kemarin terlihat masih ada sedikit akumulasi. Asing juga kembali masuk akumulasi. Dan secara keseluruhan jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini sebenarnya asing masih terus masuk akumulasi saham MDKA. Jadi untuk MDKA menurut saya masih menarik untuk dipantau walaupun saat ini belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Tapi selama masih kuat di 3.850 menurut saya MDKA menarik untuk coba dipantau dan bisa coba entry di sekitar support 3.850 sampai 3.790 untuk target entry-nya saat ini. Jadi saat ini untuk target entry menurut saya di range harga ini selama masih kuat di atas target harga ini menurut saya MDKA secara tren masih ada potensi untuk rebound kembali. Karena sebelumnya juga sempat turun dalam mengetes target harga ini di sekitar 3.850 sampai 3.700 berhasil rebound kembali. Jadi untuk MDKA karena 1 minggu terakhir ini belum bergerak naik, walaupun harga emas sudah mulai bergerak naik, menurut saya masih menarik untuk dipantau. Apalagi ini terbentuk pola hammer, jadi kita lihat apakah ada potensi untuk reversal trend. Apabila teman-teman mau lebih amannya lagi,
Tunggu MDK berhasil naik di atas 4000 baru ikutan entry. Apabila berhasil break 4000, maka secara tren baru mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Dan ada potensi lanjut naik menuju 4200 sampai 4300 atau di garis EMA 150-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil beli di harga atas maupun harga bawah, selama masih kuat di atas zona ini, MDK masih bisa di hold. Sedangkan untuk Antam hampir mirip dengan MDK secara tren masih downtrend. Untuk Antam menyentuh 1800 berhasil rebound, tapi bisa kita lihat 2 hari terakhir mencoba untuk naik di atas 1900 masih gagal break. Dan memang sebelumnya juga bisa kita lihat Antam menyentuh 1800 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi Antam sebenarnya memang masih bisa dipantau. Tapi jika kita lihat di sini, penurunan hari Selasa ada distribusi asing juga masih terus distribusi untuk saham Antam. Jadi untuk Antam secara teknikal masih kurang oke, dan secara bandarmologi pun harus hati-hati karena masih ada distribusi. Jadi saat ini apabila teman-teman mau entry, lihat apakah Antam 1 minggu ke depan berhasil naik di atas 1900. Apabila berhasil naik, maka secara tren juga sama, ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya, dan ada potensi naik menuju garis EMA 50 di sekitar 2020 sampai garis EMA 150 di sekitar 2050. Jadi saat ini wait and see dulu, jangan entry di sekitar 1900 apabila memang masih gagal break. Karena apabila ternyata masih gagal break, Antam saya lihat masih ada potensi kembali turun mengetes support di 1800. Jadi untuk Antam tetap harus hati-hati walaupun saat ini berhasil rebound dari support 1800. Karena cara tren ini belum menandakan apa-apa dan terlihat masih ada distribusi. Saham lain di luar sektor emas yang menurut saya masih menarik untuk dipantau itu saham BRPT. Bisa kita lihat BRPT juga sama secara tren, memang saat ini trennya masih bergerak downtrend. Tapi jika kita perhatikan di sini, sebelumnya BRPT juga sempat turun mengetes support 750, satu masih bisa bertahan sideways, satu bangkit break garis EMA 50 150, satu mulai uptrend dan sempat mendekati resisten psikologisnya di harga 1000. Tapi karena candlenya kurang bagus di sini bisa kita lihat satu BRPT kembali bergerak turun. Dan sama bisa kita perhatikan di sini pada tanggal 16 Maret menyentuh kembali 750, saat ini mencoba untuk rebound. Dan kenaikan hari Selasa kemarin 3% lebih, candlenya menurut saya lumayan solid. Saat ini dekat dengan 800. Memang ini masih ada beberapa resisten kuat di 800 dan garis EMA 50 150 di sekitar 830. Tapi selama masih kuat di 750, secara tren BRPT menurut saya masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 3% lebih ini juga ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sebelum distribusi hari Selasa kemarin masuk akumulasi. Jadi BRPT menurut saya menarik untuk dipantau karena 1 minggu ke depan saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetas garis EMA 50 150. Jadi masih ada potensi menuju harga 825 sampai 830. Tapi apabila ternyata gagal break, berarti tetap harus hati-hati, pertimbangkan untuk take profit karena BRPT masih akan sideways dan turun kembali menuju 750. Karena ini pentingnya garis EMA 50 150. Apabila berhasil break, maka secara tren akan mulai uptrend lagi. Jadi apabila gagal break, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu tunggu kembali di 800 atau 750 untuk re-entry kembali. Jadi teman-teman bisa hold terus selama 750 tidak terlewati atau swing trade. Take profit apabila gagal break resistance, lalu tunggu kembali ke support untuk re-entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.